Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian terhormat dan pembimbing yang terhormat, perkenalkan nama Adam Diavano, BP 171084-2027 yang mempresentasikan hasil skripsi yang telah membuat yang berjudul Implementasi Program Bank Sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam pembahasannya terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah deskripsi lokasi, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, dan keenam adalah penutup. Latar belakang adanya program bank sampah di Kota Padang pertama adalah bertambahnya jumlah timbunan sampah yang berkolerasi lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Padang. Yang kedua adalah terbatasnya kapasitas TPA dalam menampung sampah yang semakin hari semakin banyak, yang hampir 80% dari total ataupun seluruh jumlah sampah di Kota Padang itu dibuang ke TPA. Yang ketiga adalah stigma dari masyarakat yang masih berpikiran bahwa sampah hanya sekedar sampah yang tidak memiliki nilai. Selanjutnya adalah apa itu bank sampah. Bank sampah adalah sebuah tempat untuk menyimpan ataupun mengelola sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang. Atau bisa dikatakan adalah sebuah program yang terintegrasi dengan gerakan 3R yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan nasabah. Dampak dari bank sampah ada 3. Pertama, ekonomis, karena sampah yang ditabung oleh masyarakat akan dikonversikan menjadi uang karena sampah yang ditabung akan dijual kembali oleh bank sampah. Yang keempat adalah dapat mengurangi beban TPA dan dapat menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan di jalan. Sebab yang ketiga, stigma masyarakat yang berubah. Karena stigma masyarakat yang dahulunya menganggap sampahnya sekedar sampah, sekarang berubah menjadi adanya bank sampah, karena lebih daripada membuang sampah sembarangan, lebih baik masyarakat menabung sampahnya di bank sampah. Permasalahan sampah di Kota Padang, pertama tidak adanya peraturan teknis turunan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang bank sampah, sehingga tidak ada SOP, tidak ada SK Wali Kota ataupun peraturan teknis terkait. Yang kedua adalah tidak adanya pendampingan atau mentoring yang dilakukan oleh leading sektor, ini Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga tidak adanya dana operasional dari pemerintah kota. Dan kalaupun ada hanya dana hibah, tapi dana hibah ini tidak rutin dikeluarkan oleh DLH ataupun pemerintah kota setiap tahunnya. Oleh sebab itu dengan permasalahan tersebut membuat banyaknya bank sampah di Kota Padang yang pasif ataupun tidak berjalan. Data dari DLH hanya ada 19 bank sampah dari 29 bank sampah di Kota Padang yang berjalan. Itu data dari DLH. Tetapi apabila dibandingkan datanya dengan data Asosiasi Bank Sampah Indonesia Cabang Padang, hanya ada sekitar 7 bank sampah yang benar-benar beraktif, beroperasional, dan mengumpulkan sampah dari masyarakat. Sehingga banyak bank sampah yang pasif di Kota Padang. Proses penelitian ada di Bank Sampah Induk Pancadaya. Mengapa di Bank Sampah Induk Pancadaya? Pertama, Bank Sampah Induk Pancadaya merupakan bank sampah yang paling aktif di Kota Padang. Yang kedua, Bank Sampah Induk Pancadaya merupakan bank sampah yang paling memenuhi standar konstruksi dari sisi gedung bank sampah. Yang ketiga adalah Bank Sampah Induk Pancadaya merupakan bank sampah satu-satunya di Kota Padang, bahkan di Sumatera Barat yang memiliki bank sampah unit. Alasan keempat adalah Bank Sampah Induk Pancadaya merupakan bank sampah induk kecamatan. Dan alasan yang kelima adalah Bank Sampah Induk Pancadaya merupakan bank sampah yang paling stabil dalam jumlah nasabah dan jumlah omset. Bahkan setiap tahunnya jumlah nasabahnya bertambah. Dengan bertambahnya jumlah nasabah, maka juga akan bertambah jumlah omset yang dihasilkan oleh Bank Sampah Induk Pancadaya. Dengan alasan tersebut, peneliti mengambil lokus di Bank Sampah Induk Pancadaya. Latar belakangnya adalah berdasarkan fenomena tadi, banyak bank sampah di Kota Padang itu yang pasif ataupun tidak eksis. Tapi ternyata ada satu bank sampah yang tetap eksis di Kota Padang dan tetap aktif, yaitu Bank Sampah Induk Pancadaya. Oleh sebab itu timbul pertanyaan di dalam diri peneliti, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan hal tersebutlah yang menjadi latar belakang peneliti untuk meneliti tentang Bank Sampah Induk Pancadaya. Mengapa Bank Sampah Induk Pancadaya ini tetap aktif, sedangkan bank sampah yang lainnya pada pasif. Urgensi penelitian, mengapa harus implementasi? Karena dengan implementasi, kita akan melihat siapa saja pihak dan apa saja kontribusi yang dilakukannya terhadap Bank Sampah Induk Pancadaya. Dengan adanya judul implementasi pun, kita akan melihat bagaimana pengelolaan tentang Bank Sampah Induk Pancadaya. Dan dengan hal tersebut, maka didapatkanlah data siapa saja pihak yang terlibat dan apa kontribusinya terhadap program Bank Sampah Induk Pancadaya. Dan bagaimana selama ini program Bank Sampah Induk Pancadaya berjalan.
Harapannya tentu ini akan menjadi masukan bagi DLH untuk mengadopsi bagaimana pengelolaan bank sampah yang ada di Bank Sampah Induk Pancadaya dan mencari pihak-pihak lain yang mau terlibat dalam program bank sampah layaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam program Bank Sampah Induk Pancadaya. Begitupun dengan bank sampah lain agar dapat mengadopsi seperti Bank Sampah Induk Pancadaya lakukan. Selanjutnya adalah rumusan masalah adalah bagaimana implementasi program Bank Sampah Induk Pancadaya Kecamatan Kurangi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa implementasi program bank sampah. Manfaat teoritis tentu diharapkan menjadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi, khususnya di bidang kajian implementasi program dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Manfaat praktis tentu akan menjadi bahan masukan bagi DLH untuk mengkaji bagaimana pola pengelolaan bank sampah yang ideal bagi bank sampah yang ada di Kota Padang ke depannya. Dan harapannya dapat meniru apa yang Bank Sampah Induk Pancadaya telah lakukan. Tadi relevan, salah satunya peneliti ambil yaitu Dita Pratiwi, sama-sama mengambil bank sampah di Kecamatan Medan Denai. Dita Pratiwi mengambil lokusnya. Sedangkan Lulu Adian Muku ini sama-sama meneliti tentang implementasi program bank sampah, tetapi lokusnya dia Cilurduk ada di Kota Tangerang. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi Van Meter-Van Hoorn. Mengapa teori ini yang peneliti ambil? Karena teori inilah yang paling menjelaskan bagaimana kondisi eksternal. Mengapa harus kondisi eksternal yang dikaji? Karena sama-sama kita ketahui bank sampah beroperasi dengan mengelola sampah. Yang namanya sampah tidak semua orang suka dan mau dan menerima tentang keberadaan sebuah program tentang pengelolaan sampah. Jadi memang menurut hemat peneliti memang faktor eksternal yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk dikaji. Dan teori eksternal ini yang paling banyak mengkajinya dan bahkan menjadi sebuah variabel yaitu adalah kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Ini adalah teori Van Meter-Van Hoorn. Apabila kita menggunakan teori Mas Manian ini lebih akan melihat bagaimana output dari sebuah kebijakan ataupun program. Apabila kita menggunakan teori Lipley, lebih mengedepankan bagaimana segi kepatuhan implementor. Sedangkan apabila kita menggunakan teori Edward III ini tidak cocok diterapkan dalam program bank sampah karena itu lebih menilai sebuah program ataupun kebijakan yang memang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang masuk ke dalam struktur birokrasi, sedangkan bank sampah tidak masuk ke dalam struktur birokrasi. Oleh sebab itu, peneliti mengambil teori implementasi Van Meter-Van Hoorn. Skema pemikiran dapat dilihat seperti ini. Definisi konsep pertama kebijakan adalah sebuah perangkat yang di dalamnya memuat cara-cara atau mekanisme bagaimana memecahkan suatu masalah. Masalah dalam artian ini adalah masalah publik. Sedang implementasi kebijakan publik adalah mengubah perangkat-perangkat tadi agar benar-benar terjadi dalam sebuah tindakan di tengah masyarakat. Sedangkan program adalah sebuah kumpulan-kumpulan dari kegiatan, kompilasi dari sebuah kegiatan memiliki tujuan yang sama dan saling selaras ataupun memiliki harmonisasi satu sama lain. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang ataupun memiliki nilai ekonomi. Bank sampah induk adalah bank sampah yang menjadi induk bagi bank sampah unit. Jadi mereka memiliki unit-unit. Definisi operasional dapat dilihat ada ukuran tujuan kebijakan yang diukur adalah standar dan tujuan keadilan. Sumber daya dapat dilihat yang diukur adalah sumber daya manusia dan non manusia. Yang ketiga adalah karakteristik agen pelaksana, yang dilihat adalah struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan. Yang keempat adalah komunikasi dan koordinasi, yang dilihat adalah komunikasi dan koordinasi juga. Yang kelima adalah sikap ataupun disposisi agen pelaksana atau implementor, yang dilihat adalah kognisi atau pemahaman, respon implementor, dan intensitas disposisi. Yang keenam adalah kondisi sosial ekonomi politik, yang dilihat adalah kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Yang terakhir adalah kinerja kebijakan. Metode yang digunakan adalah pertama teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan adalah purposive sampling. Peran peneliti adalah mencari data ataupun terjun langsung ke lapangan untuk mencari data. Unit analisis adalah di Bank Sampah Induk Pancadaya.
Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan, dan kesimpulan. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber data dan sumber waktu. Gambaran umum dan secara singkat. Gambar umum tentang bank sampah induk Pancadaya. Bank sampah induk Pancadaya adalah sebuah bank sampah yang merupakan kelanjutan dari Bank Sampah Limbah Peminang. Bank Sampah Limbah Peminang adalah sebuah bank sampah yang telah ada di Kelurahan Gunung Sari yang mampu mengantarkan Gunung Sari menjadi kelurahan terbersih se-Indonesia. Tapi karena suatu alasan Bank Sampah Limbah Peminang itu tutup, akhirnya pengurus dari Bank Sampah Limbah Peminang ini mendirikan Bank Sampah Induk Pancadaya. Sedangkan gambaran umum tentang aturan bank sampah dapat dilihat, yaitu pertama undang-undang, akhirnya diturunkan menjadi PP nomor 81 tahun 2012, selanjutnya diturunkan menjadi peraturan gubernur nomor 60 tahun 2018, kemudian diturunkan menjadi peraturan wali kota nomor 44. Dan di dalam peraturan wali kota itu termuat tentang bank sampah, biarpun tidak menjelaskan secara detail. Selanjutnya adalah gambaran umum tentang Bank Sampah Induk Pancadaya. Bank Sampah Induk Pancadaya hanya memiliki satu kegiatan utama, yaitu menabung sampah. Tapi dalam satu kegiatan itu terdapat sub-sub kegiatan seperti mengantarkan sampah dan memilah sampah. Yang kedua adalah menimbang, yang ketiga adalah mencatat, yang keempat adalah menyortir dan menyimpan, dan yang kelima adalah menjual ke pengepul. Dapat dilihat dalam gambar yang ada di slide. Gambar struktur organisasi bank sampah dapat dilihat ada pembina, ada penasihat, pelindung, mitra, pengawas, direktur utama, direktur kelembagaan, sekretaris, bendahara, divisi ada 4, divisi operasional, humas, perencanaan dan aset, divisi pemasaran, dan bank sampah unit yang jumlahnya ada 11. Hasil pembahasan pertama, ukuran dan standar kebijakan. Dilihat dari standar hampir seluruh implementor dan stakeholder yang terkait memahami akan standar dari program Bank Sampah Induk Pancadaya. Standar yang dilihat adalah bagaimana indikator kesuksesan dari sebuah program bank sampah, dan rata-rata mereka paham akan hal tersebut. Sedangkan tujuan rata-rata mereka juga paham akan tujuan adanya bank sampah. Selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya rata-rata semuanya aman, kecuali sumber daya manusia, karena sumber daya manusia di Bank Sampah Induk Pancadaya ini hanya ada 8 orang ataupun 8 pengurus, sedangkan jumlah nasabahnya hampir 400 orang, jadi berbanding terbalik, dan itu tidak dapat dibiarkan. Jadi bisa dikatakan sumber daya di dalam program Bank Sampah Induk Pancadaya ini masih sangat kurang. Sedangkan sumber daya non manusia bisa dikatakan aman karena adanya PT Pegadaian yang menyokong, baik dari sarana dan prasarana didukung oleh adanya bantuan CSR dari PT Pegadaian, pembinaan ataupun dan lain-lain juga dibantu oleh Pegadaian. Karakteristik dari agen pelaksana, pertama struktur birokrasi. Bank Sampah Induk Pancadaya bukan merupakan struktur birokrasi karena tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan dan struktur organisasinya tidak gemuk. Sedangkan norma-norma yang dilakukan hampir sama dengan peraturan yang ada. Jadi norma-norma yang ada di Bank Sampah Induk Pancadaya ini menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Seandainya ada perbedaan pun, itu hanya menanamkan kepada pengurus bagaimana agar Bank Sampah Induk Pancadaya ini tetap buka di hari operasional. Jadi apabila ada pengurus yang tidak piket, maka wajib mengganti jam piketnya. Pola-pola hubungan yang terjadi hampir sama, itu pola hubungan yang terjadi antara pembina dengan mitra, dengan pelindung, dan bank sampah unit. Dan rata-rata pola yang terjadi itu cukup baik dan cukup harmonis. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin di program Bank Sampah Induk Pancadaya ini relatif aman karena ada komunikasi formal dan non formal. Sedangkan koordinasi juga aman karena variasi dari bentuk koordinasinya juga cukup banyak, ada melalui rapat, telepon, dan meeting non formal. Sikap atau kecenderungan para pelaksana, yang indikatornya ada respon implementer. Respon dari para pengurus selaku implementer pun juga positif terhadap adanya program Bank Sampah Induk Pancadaya. Tidak ada pengurus Bank Sampah Induk Pancadaya yang menolak adanya program Bank Sampah Induk Pancadaya dan bermalas-malasan dalam menjalankan program Bank Sampah Induk Pancadaya. Relatif antusias pengurusnya.
Selanjutnya pemahaman dan kemampuan implementator, pemahaman dari agen pelaksana dalam hal ini pengurus bank sampah induk Pancadaya relatif paham, terutama tentang tabel harga, jenis-jenis sampah, dan bagaimana cara menabung mereka paham pengurus bank sampah induk Pancadaya tersebut. Yang keenam adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial, respon dari masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kuranji relatif menerima program bank sampah induk Pancadaya. Kalaupun ada yang menolak, tidak sampai memboikot ataupun memprotes, hanya tidak mau berpartisipasi, hanya itu. Sedangkan kondisi ekonomi juga sangat mendukung karena banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Kuranji, imbas dari perpindahan penduduk dari tepi pantai ke atas bukit, maksudnya ke dataran atas. Jadi apabila jumlah penduduknya banyak, maka perputaran roda ekonomi juga banyak. Perputaran roda ekonomi yang meningkat, maka jumlah sampah juga meningkat, dan kondisi tersebut yang akan dimanfaatkan oleh Bank Sampah Induk Pancadaya. Yang terakhir adalah kondisi politik. Politik memang kurang mendukung dalam hal ini eksekutif wali kota, tetapi legislatif dari Dapil Kecamatan Kuranji mendukung adanya program Bank Sampah Induk Pancadaya. Jadi untuk kinerja kebijakan program Bank Sampah Induk Pancadaya relatif cukup optimal. Penutup, kesimpulannya adalah implementasi program Bank Sampah Induk Pancadaya sudah berjalan cukup optimal sebab cuma terdapat 2 indikator yang bermasalah, yaitu sumber daya manusia dan dukungan politik. Namun permasalahan tersebut masih dapat teratasi oleh pengurus Bank Sampah Induk Pancadaya. Sarannya adalah pemerintah Kota Padang membuat peraturan teknis, pengurus Bank Sampah Induk Pancadaya membuat SOP tertulis, dan pengurus Bank Sampah Induk Pancadaya melakukan open dokumen dalam hal pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Sekian dari Adam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.